Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Hilmiah Tamimi. Saya dari Prodi Sains Data dengan NIM 0530828844. Di sini saya akan menjalankan tugas 3 dari mata kuliah basis data, melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Oke, di sini saya pertama-tama akan memulai metode transaksi yang pertama kali, di mana di sini tuh transaksi yang tanpa komit. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan. Nah, komit itu kan adalah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data ya. Nah, di sini ketika tidak menggunakan komit, maka nanti akan berefek tidak adanya perubahan data walaupun kita sudah berhasil menginput data transaksi. Nah, di sini kita lihat, kita call transaksi 1 nih. Nah, di situ tertera tuh menambah di tabel itu, tapi aktualnya tidak ada. Nah, selanjutnya untuk supaya tabel tersebut tetap ada di dalam data tersebut tetap ada di dalam tabel pasien, maka kita perlu menambahkan yang namanya perintah commit. Itu supaya data tersebut tetap ada di dalam tabel tersebut, karena sehingga terjadinya ada perubahan data setelah melakukan transaksi. Nah, di sini saya akan mencontohkan kembali di mana metode transaksi yang menggunakan perintah commit ya. Nah, ini kayak saya sedang menginput programnya. Di sini perintahnya sudah saya input. Nah, itu ada perintah commitnya. Ketika saya call transaksi 2 ini, call transaksi 2, itu situ ada terdapat catatan, tapi di dalam tabel pun dia pun ada, jadi tidak hilang, tidak seperti sebelumnya. Nah, berikutnya transaksi 3, di sini saya akan menggunakan sistem rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi misalkan kita perintahnya itu transaksinya itu update ya, tapi ketika kita rollback, update tersebut tidak akan terjadi. Nah, ini saya beri contoh juga kembali di mana saya ingin mengupdate nama pasien ya. Ketika kita, tapi di situ ada rollback. Nah, dia tidak berubah, namanya tetap tidak ada perubahan. Agar namanya bisa berubah, maka perintahnya itu ketika misalkan kita di sini saya contohkan kembali, kita ingin menginput data pasien kembali ya. Nah, setelah kita input nanti, kalau di situ nanti saya akan menambahkan rollback di bawah setelah perintah input, tapi nanti setelahnya akan saya tambah lagi perintah update. Nah, ketika posisi update lalu saya langsung commit. Nah, di situ yang akan terjadi perubahan data bukanlah perintah penginputan data atau insert ya, tapi yang akan mengalami perubahan itu melainkan adalah perintah update. Kenapa demikian? Karena posisi rollback itu berlaku untuk perintah insert. Nah, sedangkan update dia akan tetap tetap terupdate gitu. Nah, itu bisa kita lihat kan, perintah insert tidak ada, tapi perintah update-nya itu tetap ada. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini saya akan melakukan perintah checkpoint. Nah, checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari, suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi gitu kan. Nah, dengannya ada checkpoint ini, kita tidak perlu kembalikan ke kondisi awal, tapi kita punya tempat checkpoint terakhir gitu. Nah, di sini saya contohkan perintah insert, tapi di situ ada save point. Kita sebut itu poin pertama ya. Nah, di bawahnya saya akan melakukan perintah insert, tapi nanti ada perintah rollback. Nah, ketika sudah saya input ini, lalu di bawahnya lagi saya akan perintah insert. Nah, tapi di sini saya tidak masukkan perintah rollback atau save point, tapi commit. Nah, pada akhirnya nanti yang akan ada di dalam data transaksi ini itu adalah yang nama pertama dengan yang perintah insert pertama dengan perintah insert ketiga.
Tapi perintah insert yang keduanya itu tidak ada karena dia ada rollback-nya di situ ya. Selanjutnya untuk berikutnya saya akan mencoba perintah trigger. Nah, di sini sebelum saya melakukan perintah trigger, saya akan menambahkan tabel terbaru dulu, yaitu tabel obat dan transaksi obat, yang dimana nanti saya di sini akan membuat trigger setelah di input transaksi obat, otomatis data stok yang ada pada tabel obat itu juga akan berkurang setelah melakukan perintah trigger tersebut. Nah, di sini saya input dulu tabel obat dan tabel transaksi obatnya ya. Oke, setelah saya input semua, nantinya saya atur juga relationship-nya. Saya atur juga relationship-nya menggunakan foreign key. Nah, setelahnya itu baru saya nanti masukkan perintah trigger. Sebelumnya kita lihat dulu untuk ininya. Nah, di sini saya masukkan perintah constraint lagi untuk memprogram relationship-nya ya. Perintah trigger ini tuh pada intinya dia tuh untuk perintah update, insert, delete. Nah, tapi dia tuh punya dua posisi, before dan after gitu. Jadi dia tuh bakal men-trigger atau berjalan suatu perintah tuh sebelum perintah insert atau setelah perintah insert, sebelum perintah update atau sebelum perintah update, sebelum perintah delete atau setelah perintah delete. Pada dasarnya seperti itu dia tuh program trigger itu ya. Nah, nih setelah saya selesai menyusun relationship-nya, nih bisa kita lihat ya, relationship-nya nih sudah sesuai dengan yang ada di buku panduan. Oke. Nah, itu sudah sesuai yang ada di buku panduan ya. Maka berikutnya saya akan langsung masuk menginput perintah menginput dulu isi datanya supaya ketika nanti melakukan perintah trigger tuh dia tuh bisa berjalan dengan sesuai harapan kita untuk perintah trigger. Nah, di sini saya menginput minimal 3 dari tabel obat ya. Sebelum saya melakukan input di perintah di tabel transaksi obat ya. Nah, ini tabel obatnya sudah jadi. Maka berikutnya saya akan melakukan perintah trigger. Nah, di sini saya akan input lewat SQL, di mana saya menggunakan program pertama delimiter, itu batas awal sebuah event trigger ya. Nah, lalu di bawah itu create trigger, membuat trigger tapi after insert. Nah, jadi perintah ini akan dijalankan setelah data dimasukkan. Nah, lalu di transaksi obat kan trigger ini kan tadi yang saya mau untuk setiap baris pada tabel transaksi obat. Nah, begin ini untuk memulai perintah SQL eksekusinya. Lalu ini nanti akan ada update stok obat ya, dimana dari ID obat tersebut. Nah, N itu adalah akhir eksekusi perintah SQL dan delimiter tanpa tanda dolar itu adalah batas akhir sebuah event trigger. Nah, seperti itu. Setelahnya nanti akan saya kirim perintah ini ya, saya kirim. Nah, ini sudah ada perintah trigger. Lanjut saya melakukan insert di transaksi obat ya, untuk sebagai contoh. Nah, ini saya masukkan transaksi obatnya, insert value. Misalkan kita mau buat pasien yang dengan ID 2 ini. Nah, berikutnya kita lihat, nah kan stok obatnya itu berkurang, yang tadinya 50 jadi 40 kan. Nah, seperti itu. Itulah perintah trigger. Nah, ini yang ada dalam transaksi obatnya dia sudah terlaksana ya. Nah, setelah ini saya akan melakukan replikasi, di mana saya tuh ingin menampilkan database ini di komputer utama saya, di Ubuntu saya tampilkan juga di komputer Windows saya, komputer yang lain gitu. Nah, ini pertama-tama kita harus menginput dulu di MySQLD, itu kita tambah server ID-nya itu berapa. Di sini karena Ubuntu ini server yang utama, main server ya, maka dia yang pertama. Kita jangan lupa juga untuk pinlog
Untuk ini sebagai penanda database rumah sakit ya. Seperti itu. Nah, lanjutnya kita juga harus membuat akun replikasi user, yang dimana nanti akun ini berfungsi ketika kita ingin meloginkan perangkat kita main server nih ke slave servernya gitu, ke komputer Windows. Seperti itu. Nah, di sini sudah muncul ya dari primary replikasinya atau main server. Nah, kita catat tuh kode yang itu juga. Nah, selanjutnya kita mengekspor database rumah sakit tersebut untuk nantinya kita import di komputer Windows ya. Ini kita ekspor, lalu kita pindahkan data tersebut ke komputer Windows. Oke. Sini saya menggunakan WinSCP ya. Nah, ini kita pindahkan datanya biar lebih cepat aja. Saya menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita jalankan sampai di aplikasi Windows saya, di komputer Windows saya. Nah, ini kita masuk ke website phpMyAdmin-nya. Oke. Kita masuk ke website phpMyAdmin. Nah, kita bikin database dulu rumah sakit sebelum nanti kita impor. Nah, database sudah kita import nih, yang tadi nih kita import. Oke, go. Nah, nantinya udah ada kan data-datanya kan. Nah, lalu kita masuk ke config my ini ya, dimana kita mengganti server ID yang Windows ini menjadi 2. Nah, seperti itu. Oke. Ini setelahnya kita masuk di slave server menggunakan akun kita yang sudah tadi kita tentukan ya. Nah, di sini karena tadi muncul notifikasi merah itu, harusnya di sini saya merubah config.ini ya, yang ada di config pokoknya data yang ada di komputer Windows itu sendiri ya. Nah, di sini ya tidak bisa ya kan, belum terkonek ya slave servernya ya. Nah, kita cari nih, kita di sini kita ubah juga 000, lalu ini juga kita tambahin jadi server 2. Nah, sudah ketika kita cek lagi, kita jalankan lagi, kita periksa lagi statusnya. Nah, ini sudah berhasil nih, statusnya sudah connect ya. Nah, berarti selanjutnya kita cek nih, misalkan saya tambah tabel obat di komputer Ubuntu. Nah, di komputer Windows pun tampil. Nah, jadi replikasi itu dasarnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk tugas 3 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.